Selamat malam saudara-saudara. Sebelum kita memulai pelatihan ini, kita ibadah sebentar. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat. Tuhan bagi kita pada hari ini dari Yesaya 59 ayat 1. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih, yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, agar Engkau yang membimbing kami dalam pelatihan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Semua, kembali lagi bersama saya Liana. Minggu lalu saya telah menyampaikan materi tentang tes karakteristik pribadi. Di situ saya menjelaskan tentang aspek-aspek apa saja yang akan diujikan dalam tes karakteristik pribadi ini. Nah, sebelum ini saya sampaikan bahwa mungkin terkadang atau memang di dalam ujian calon CPNS ini kita menemukan tes karakter pribadi ini soalnya itu tidak memiliki subjudul, atau sebagai contoh dalam soal itu tidak ada keterangan tentang soal ini adalah mengukur aspek integritas diri. Nah, dari sini bagaimana cara menyelesaikannya? Bagaimana cara agar kita tidak bingung? Yang pertama itu soal yang kita lihat itu harus dimaknai. Kita harus memaknai soal tersebut. Kemudian kita lihat pilihan jawabannya. Dari pilihan jawaban itu juga kita harus maknai apa maksud dari pilihan jawaban tersebut. Nah, kemudian tes ini mungkin tidak ada benar salahnya. Tetapi ada skor 1 sampai 5. Yang skor 1 itu adalah paling tidak mendekati dari aspek yang ingin diukur, dan 5 adalah paling mendekati aspek yang ingin diukur. Kemudian akan ditotal skor-skor tersebut dan masuk ke dalam kategori-kategori tertentu, seperti itu. Kemudian saya punya tips untuk menyelesaikan soal tes karakteristik pribadi ini. Yang pertama itu banyak membaca dan memaknai kata per kata, sehingga kita bisa tahu apa maksud dari soal tersebut. Kemudian pilih jawaban yang paling mendekati aspek yang menurut kita, soal ini tuh mengukur aspek ini loh, seperti itu. Nah, di sini saya akan membahas tentang soal yang mungkin akan keluar di saat ujian calon CPNS nanti. Yang pertama saya akan membahas integritas diri. Aspek integritas diri ini bertujuan untuk mengukur tingkat kejujuran dan kepatuhan yang konsisten tanpa kompromi terhadap prinsip, nilai moral, dan etika yang kuat dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat ya contoh soalnya. Ini adalah contoh soalnya. Saya bacakan, hampir semua pegawai di kantor instansi saya meminta uang tanda terima kasih atas pengurusan surat izin tertentu. Namun, menurut peraturan kantor, hal ini tidaklah diperbolehkan, maka kita lihat poinnya. Saya akan mulai dari jawaban yang memiliki poin 1. A. Ikut melakukannya karena bagaimanapun juga kawan-kawan kantor juga melakukannya. Nah, berarti di sini adalah
menunjukkan bahwa Anda tidak memiliki integritas diri. Buktinya Anda mengikuti kecurangan, mengikuti teman-teman Anda yang meminta uang. Padahal sebenarnya kan di dalam soal ini sudah diberitahu peraturan kantor hal ini tidaklah diperbolehkan. Nah, berarti sebenarnya Anda sudah tahu kalau itu tidak boleh, tapi Anda tetap lakukan karena kawan-kawan Anda itu melakukannya. Seperti itu. Kemudian yang poin 2, B, melakukannya hanya jika terpaksa membutuhkan uang tambahan untuk keperluan keluarga sebab gaji kantor memang kecil. Di sini menandakan juga Anda tidak memiliki integritas diri karena Anda tetap melakukannya walaupun itu keadaan terpaksa. Keadaan di mana Anda membutuhkan uang gitu, tapi tetap Anda melakukannya. Jadi itu bukan termasuk dari aspek integritas diri atau jauh dari aspek integritas diri. Kemudian yang poin 3, C, terkadang saja melakukan hal tersebut. Ini sama saja dengan statement yang B, terkadang saya melakukan hal tersebut. Berarti kita melakukan hal tersebut walaupun terkadang. Itu sama saja melanggar aturan. Kemudian yang poin 4, D, berusaha semampunya untuk tidak melakukannya. Di sini kita sudah berusaha, berarti kita mau untuk tidak melakukannya. Berarti ada kemungkinan juga kita bisa melakukannya, tapi kita berusaha semampunya untuk tidak melakukannya. Berusaha semampunya ini menandakan bahwa kita mungkin tidak akan melakukannya, tetapi suatu saat jika ada suatu insiden mungkin kita akan melakukannya. Tapi di sini kita berusaha untuk tidak melakukannya. Kemudian poin 5, yang E, tidak ingin melakukannya sama sekali. Nah, di sini Anda mengungkapkan bahwa tidak ingin melakukannya sama sekali, tidak ingin. Bahkan tidak berusaha untuk semampunya, bahkan tidak kadang-kadang, tapi Anda yakin bahwa Anda tidak akan melakukannya. Itu adalah statement yang mendekati integritas diri. Berarti Anda jujur, Anda tetap konsisten dengan pendirian Anda. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E, tidak ingin melakukannya sama sekali. Lanjut, saya bacakan. Teman karib Anda melakukan kecurangan absen, maka Anda, kita lihat jawabannya. Saya mulai dari poin pertama, A, mentoleransi sebab baru kali ini dia melakukannya. Mentoleransi kecurangan itu bukan suatu bentuk integritas diri. Hal ini malah memperbolehkan bahwa kecurangan itu terjadi. Jadi di sini Anda jauh dari kata integritas diri. Yang kedua, yang B, rekan kerja yang lain juga melakukannya, jadi tidaklah mengapa. Di sini Anda juga mentoleransi tindakan tersebut, tindakan kecurangan tersebut. Memperbolehkan rekan kerja Anda itu melakukan kecurangan. Yang poin 3, menanyakan kepadanya mengapa dia melakukan hal tersebut. Menanyakan kepadanya, mungkin kita peduli, makanya kita menanyakan kenapa dia melakukan kecurangan tersebut, tapi kita tidak melakukan apa-apa. Seperti itu, kita tidak melakukan apa-apa dan ya mungkin Anda akan membiarkannya aja. Jadi untuk mendekati aspek integritas diri ini masih kurang. Kemudian yang poin 4, D, menegur dan melaporkan apa adanya kepada atasan. Menegurnya sudah baik dan melaporkannya apa adanya kepada atasan juga baik. Cuman coba kita lihat ke pilihan berikutnya yang mendapat poin 5. C, mengingatkan dan menegur dengan baik dan memberi contoh datang tidak terlambat. Coba bandingkan jawaban yang D dengan C. Kira-kira lebih baik jawaban yang mana? Yang mendekati ke integritas diri. Dari jawaban ini, yang C itu lebih mendekati. Karena kenapa? Mengingatkan. Dia sudah mengingatkan dan menegur juga dengan baik dan memberikan contoh datang tidak terlambat. Selain mengingatkan, menegur, dia juga memberikan contoh. Berarti dia menunjukkan integritas dirinya, menjadi contoh yang baik untuk teman karibnya ini. Jadi integritas diri ini tidaklah hanya omongan, tapi juga perilaku. Jadi yang paling mendekati aspek integritas diri adalah yang C.
Saya bacakan lagi. Seorang oknum staf HRD perusahaan menawarkan bantuan kepada saya untuk bisa diterima menjadi karyawan di tempat tersebut dengan cara memberikan dana dengan jumlah tertentu. Sikap saya adalah poin 1A, menerima tawaran tersebut sebab persaingan memang sangat kecil. Ini adalah sebuah kecurangan, sebuah ketidakadilan, karena kita istilahnya itu menggunakan orang dalam, bukan dengan kemampuan kita sendiri. Kemudian yang poin 2, yang E, meminta pertimbangan orang tua dan pihak-pihak yang lebih berpengalaman. Di sini berarti mengindikasikan bahwa kita itu berusaha untuk menerima bantuan penawaran tersebut agar diterima di tempat itu. Itu sama saja juga bukan hasil kemampuan kita gitu. Meminta pertimbangan ini adalah indikasi bahwa kita ingin gitu. Berarti ini jauh dari integritas diri. Kemudian yang poin 3, B, mempertimbangkan terlebih dahulu segala sesuatunya. Nah, mempertimbangkan ini tidak beda jauh dengan yang E, berarti dia setuju atau dia berusaha untuk melihat apakah tawaran tersebut itu bisa dia terima atau tidak dan apa konsekuensinya. Dan ini juga cukup jauh dari integritas diri. Yang poin 4C, mencoba terlebih dahulu dengan cara resmi sebelum melalui cara seperti itu. Nah, di sini mungkin baik. Di sini dia telah mengungkapkan bahwa terlebih dahulu dengan cara resmi, dengan kemampuan kita dulu, dengan cara kita dulu, ya kalau tidak masuk, ya melalui cara seperti itu. Jadi di sini dia ini masih yakin dengan yang baik dulu caranya, yang resmi dulu caranya, yang adil dulu caranya, seperti itu. Kemudian kita lihat yang poin 5D, menolaknya karena saya ingin diterima dengan cara yang sah, bukan dengan suap, agar rezeki saya sebagai karyawan nanti tetap halal. Kita membacanya saja sudah baik ya. Ini berarti integritas dirinya itu tinggi. Itu adalah mendekati, dia statement ini itu mendekati aspek integritas diri. Menolaknya, sama sekali dia tidak berpikir untuk mencoba, sama sekali dia tidak memikirkan bagaimana resikonya untuk menerima penawaran, tapi dia menolaknya karena dia ingin diterima dengan cara yang sah. Berarti dia mau berusaha sebisanya dengan cara yang adil dan bukan cara curang, seperti itu. Nah, dari aspek integritas diri ini biasanya di soal ini itu tidak jauh dari kecurangan waktu, kecurangan absen, kecurangan uang, kecurangan, pokoknya intinya adalah kecurangan. Salah satu ciri dari soal integritas diri. Kemudian lanjut. Semangat berprestasi. Aspek semangat berprestasi bertujuan untuk mengukur tingkat motivasi serta kekuatan tekad seseorang dalam melaksanakan tugasnya dengan baik dan meraih target-target tertentu. Contoh soalnya saya bacakan, ketika gagal mencapai sesuatu yang diinginkan saya, poin 1C, bersedih hati. Di sini artinya bahwa kita tenggelam dalam kegagalan tersebut, sedangkan semangat berprestasi itu tidaklah tenggelam dalam bersedih hati. Jadi ini sangat kurang mendekati aspek dari semangat berprestasi. Yang ke poin 2, yang A, mencari dengan seksama siapa yang turut bertanggung jawab terhadap kegagalan saya tersebut. Di sini menandakan bahwa kita tidak terima dengan kegagalan tersebut dan kita malah menyalahkan orang lain atas kegagalan kita. Ini jauh ya dari aspek semangat berprestasi. Kemudian yang poin 3B, mengambil waktu untuk menenangkan diri. Saat kita gagal mungkin kita perlu untuk menenangkan diri, tapi ya selanjutnya apa gitu. Tidak. Jadi di sini kurang semangat berprestasinya. Di sini hanya statement yang mengindikasikan reaksi kita ketika kita gagal.
Kemudian poin 4 yang E, meminta bantuan orang-orang terdekat. Meminta bantuan orang-orang terdekat berarti di sini dia mau mencoba. Dia mau mencoba untuk melakukannya lagi gitu. Jadi dia gagal, dia meminta bantuan agar dia berusaha kembali gitu. Dan ini cukup dekat dengan semangat berprestasi. Berarti dia termotivasi untuk berprestasi lagi, mencoba lagi gitu. Kemudian yang poin 5D, melakukan introspeksi dan memperbaiki kekurangan penyebab kegagalan. Nah, dari sini kita lihat bahwa melakukan introspeksi. Semangat berprestasi, ketika kita gagal, kita pasti introspeksi diri. Kita memperbaiki kekurangan kenapa kita gagal gitu. Berarti di sini kita sangat semangat, sangat termotivasi untuk memperbaiki kegagalan tersebut. Seperti itu. Jadi yang paling mendekati dari semangat berprestasi adalah yang D. Saya bacakan selanjutnya. Instansi kantor Anda mengadakan training yang sangat bermanfaat bagi peningkatan kemampuan Anda. Namun training tersebut diadakan pada hari Sabtu dan Minggu. Kita lihat jawabannya. Poin 1B, hari libur Sabtu dan Minggu adalah hak pegawai untuk libur dari urusan pekerjaan dan yang berhubungan dengannya. Nah, di sini berarti Anda tidak mau untuk melakukan training tersebut. Padahal di soal tersebut menandakan bahwa training ini sangat bermanfaat bagi kemampuan kita. Berarti di sini Anda mungkin malas atau mungkin memang tidak bersemangat untuk melakukan training tersebut untuk meningkatkan kemampuan Anda. Jadi ini kurang mendekati aspek semangat berprestasi. Poin 2 yang A, lebih baik saya mengikuti training yang diadakan bukan pada hari libur. Di sini Anda menunjukkan bahwa Anda ingin, tetapi tidak pada hari libur. Sedangkan training tersebut itu diadakan pada hari Sabtu dan Minggu. Hari ini juga sama saja tidak mendekati aspek semangat berprestasi. Kemudian poin yang 3E, saya menyarankan pegawai lain yang masih lajang saja untuk mengikuti training tersebut. Ini bermanfaat buat orang lain, tapi untuk diri kita sendiri tidak, karena sebenarnya kalau kita mau, ya kita bisa gitu. Kemudian yang poin 4 dan poin tadi, yang poin 3 itu tidak mendekati aspek semangat berprestasi ya. Yang poin 4, yang D, saya bersedia mengikuti training namun hanya hari Sabtu saja. Oh, mungkin dia bersemangat untuk mengikuti training, dia merasa itu perlu karena meningkatkan kemampuannya, tapi hanya hari Sabtu saja. Lalu apa dengan hari Minggu? Kenapa dia harus tidak mengikutinya pada hari Minggu? Berarti di situ adalah ya istilahnya dia mau tapi hari Minggu buat libur gitu. Jadi ini memang mendekati aspek semangat berprestasi karena setidaknya dia dalam satu hari itu dia ikut. Kemudian kita lihat lagi poin yang kelima C, saya bersedia mengorbankan 2 hari libur tersebut untuk mengikuti training. Nah, ini statement yang tidak setengah-setengah. Jadi 1 minggu dia lakukan karena dia merasa itu penting untuk meningkatkan kemampuan dia. Dan ini statement yang paling mendekati aspek semangat berprestasi. Itu yang C ya. Saya bacakan. Pada waktu bangun tidur saya sering merasa, yang poin pertama C, agak pusing jika memikirkan suasana kantor yang kurang nyaman. Nah, di sini di rumah saja, baru bangun tidur saja Anda sudah merasa kurang nyaman gitu. Gimana kalau pas di kantornya? Berarti semangat Anda itu tidak ada, karena Anda baru bangun tidur saja sudah dipenuhi dengan panas hati gitu terhadap pekerjaan Anda. Itu sangat jauh ya dari aspek semangat berprestasi. Yang kedua, poin 2 yang D, berharap atasan tidak akan marah lagi hari ini. Statement ini bukan suatu statement yang mengindikasikan bahwa kita semangat berprestasi. Ini adalah sebuah harapan ya, harapan.
Jadi ini jauh dari aspek semangat berprestasi. Kemudian yang poin 3A, tugas-tugas yang begitu banyak telah menanti saya. Di sini kita bisa bilang dia semangat ya karena wah tugas-tugas ini sudah banyak menanti saya gitu. Tapi di sini kita lihat lagi jawaban yang lain ya. Sebelum kita menempatkan jawaban kita adalah A. Seperti itu. Tapi di sini bisa negatif, bisa positif karena statement ini bisa kita maknai dengan nada yang positif dan nada yang negatif. Tugas-tugas yang begitu banyak telah menanti saya. Ada mungkin perasaan malas dan perasaan juga semangat ya untuk mengerjakannya. Coba kita lihat lagi di poin 4. Berharap semoga hari ini baik-baik saja. Berharap semoga hari ini baik-baik saja. Berarti memang dia merasa bahwa ya hari ini akan baik gitu. Kita lihat poin 5, yang B, bersemangat untuk melakukan aktivitas hari. Nah, dari statement ini juga sudah diungkapkan bahwa bersemangat untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi yang paling mendekati adalah semangat berprestasi adalah yang B. Nah, dari aspek semangat berprestasi ini biasanya itu lebih identik dengan apa yang kita lakukan, suasana hati kita bagaimana, dan kira-kira tingkah laku kita bagaimana jika kita dihadapkan sama hal yang seperti tadi, mengorbankan hari Minggu dan Sabtu itu kan hari libur kita, tapi untuk kemampuan kita, untuk training meningkatkan kemampuan kita, lalu kita pilih yang mana gitu. Kemudian perasaan kita ketika mengerjakan sesuatu itu juga termasuk dalam uji semangat berprestasi. Kemudian lanjut, kreativitas dan inovasi. Aspek kreativitas kerja dan inovasi bertujuan untuk mengukur tingkat kreativitas atau daya cipta yang dimiliki untuk membuat sesuatu yang baru atau inovasi. Contoh soalnya saya bacakan, saya mengajukan suatu usulan untuk atasan saya, namun usulan tersebut menurut atasan saya kurang tepat. Sikap saya adalah poin 1A, merasa sangat kecewa. Kenapa kita harus merasa kecewa? Merasakan kecewa ini memang respon atas tanggapan dari atasan kita bahwa pendapat kita itu kurang tepat gitu. Tapi ini tidak mendekati pada aspek kreativitas dan inovasi. Yang kedua, membiarkannya saja. Ya sudah, membiarkannya saja. Dan ini tidak mengindikasikan apapun tentang kreativitas dan inovasi. Yang poin 3D, bersikeras memberikan alasan dan pembenaran atas usulan tersebut sampai dapat meyakinkan atasannya. Mungkin usulan kita benar sehingga kita meyakinkan atasan kita, tapi kita lihat dulu jawaban yang lain ya. Yang poin 4C, merasa kecewa tetapi berusaha melupakan penolakan tersebut. Nah, di sini dia merasa kecewa tapi dia tidak membawa hati dan melupakan penolakan tersebut. Di sini berarti ada indikasi bahwa dia mungkin akan mencoba kembali atau dia berpikir yang lain tentang usulan yang lain, kita tidak tahu. Yang poin 5 kita lihat dulu, B, mencoba mencari alternatif usulan lain yang lebih tepat untuk diajukan lagi. Nah, di sini dia tidak merasa kecewa, dia langsung mencoba untuk mencari alternatif usulan lain yang lebih tepat untuk diajukan. Berarti di sini adalah kreativitasnya itu tanpa batas karena dia mengusulkan lebih dari satu. Yang ditolak, dia usulkan lagi, tolak, usulkan lagi gitu. Jadi alternatif itu banyak ya. Alternatif itu adalah pilih alternatif itu setidaknya lebih dari satu gitu. Jadi yang paling mendekati kreativitas dan inovasi yaitu B. Saya bacakan lagi, kinerja organisasi berjalan cukup efisien, namun pimpinan terkesan mengontrol situasi dengan sangat ketat. Sikap saya adalah yang poin 1C, mengabaikan saja. Ya, mengabaikan saja berarti kita tidak melakukan apa-apa ya. Berarti itu jauh dari aspek kreativitas dan inovasi. Yang poin 2A, tidak bertindak apapun, cukup dengan mengikuti jalannya arus.
kita menjalaninya saja tanpa berbuat apapun, dan ini tidak mengindikasikan bahwa kita memiliki kreativitas dan inovasi. Yang poin 3, mengingatkan pentingnya batas waktu dan tugas kepada atasan. Berarti inovasi itu ciri-cirinya adalah bekerja efisien, tepat waktu, dan cepat ya. Jadi di sini dia berusaha untuk mengingatkan pentingnya batasan waktu dan tugas kepada atasan. Namun kita lihat lagi jawaban yang lain. Yang poin 4B, mengusahakan keterlibatan pegawai dalam mengambil keputusan. Mengusahakan keterlibatan pegawai dalam mengambil pengambilan keputusan. Ini berarti dia berusaha untuk mengcombine. Tidak hanya atasannya saja, tetapi yang lainnya juga ikut ambil andil dalam organisasi tersebut, karena inovasi dan kreativitas itu tidak hanya dalam satu sumber. Itu akan bisa muncul dengan cara ya kita banyak gitu orangnya yang mengusulkan atau yang terlibat tuh banyak. Jadi sehingga ide-ide itu bercampur. Seperti itu. Cuma kita lihat lagi poin yang 5, dia melakukan apa saja yang dapat dikerjakan untuk membuat pegawai merasa penting dan dilibatkan. Nah, ini juga melakukan apa saja, berarti dia punya banyak cara agar pegawai itu merasa penting dan dilibatkan. Berarti dia punya sistem sendiri dan dia membuat pegawai ini merasa penting dan dilibatkan. Di sini berarti dia mempunyai kreativitas dan inovasi terhadap sistematika pekerjaan di situ gitu. Jadi yang paling mendekati aspek kreativitas dan inovasi itu yang D. Ya karena dia melakukan apa saja berarti dia mempunyai ide yang banyak gitu ya kan. Lanjut, saya bacakan lagi. Organisasi saya sedang mengalami masalah internal. Sikap saya yang poin 1A, bagaimanapun juga publik berhak tahu. Oleh karenanya saya beberkan masalah internal tersebut kepada publik. Nah ini kalau sekilas kita lihat ini adalah mungkin lebih ke integritas diri ya. Tapi kita lihat pilihan ganda yang lain. Yang poin 2E, saya berusaha agar diri saya jangan sampai kena imbasnya. Nah ini kan berarti tidak mengindikasikan integritas diri ya kan. Karena ya berarti ini defense, pertahanan diri. Dan ini juga jauh dari kreativitas dan inovasi. Yang poin 3D, saya tentu saja berusaha menjaga keamanan posisi saya agar tidak terusik. Ini hampir sama ya dengan statement yang E. Jadi tidak ada hubungannya dengan kreativitas dan inovasi. Yang poin 4C, biarlah pimpinan yang mengambil keputusan. Nah, di sini berarti dia menyerahkan keputusan kepada pimpinan. Dan ini juga tampaknya tidak ada hubungannya dengan aspek kreativitas dan inovasi. Yang B, saya berusaha memberikan gagasan pemecahan masalah kepada pemimpin sambil menjaga kerahasiaan masalah internal ini. Nah, di sini berarti dia berusaha memberikan gagasan pemecahan masalah. Pemecahan masalah ini diperlukan juga inovasi. Bagaimana cara memecahkan masalah? Berarti kita mempunyai problem solve-nya, kita mempunyai pemecahan masalahnya, caranya bagaimana. Seperti itu. Berarti ini mengindikasikan bahwa kita memiliki inovasi. Yang paling tepat adalah yang B. Nah, biasanya kreativitas dan inovasi ini identik dengan soal-soal yang bagaimana cara kita untuk memecahkan masalah. Bagaimana cara kita untuk melakukan dan seberapa banyak ide-ide yang kita punya. Seperti itu. Kita lanjut, kemampuan beradaptasi. Aspek kemampuan beradaptasi bertujuan untuk mengukur tingkat kemampuan dan kedewasaan Anda dalam menyesuaikan diri. Saya bacakan, karena ruang kantor sempit, maka penambahan sekat untuk karyawan baru terpaksa mempersempit seluruh sekat yang sudah ada termasuk sekat Anda. Poin 1E, saya mengajak rekan kerja lain untuk protes dan berdemo kepada atasan. Ini adalah statement yang sangat buruk karena dia mengajak rekan-rekannya untuk protes dan berdemo kepada atasan. Atas dasar apa? Berarti dia tidak bisa beradaptasi ya. Dia
mau ya kemauan dia sendiri, padahal tidak bisa. Yang poin 2B, seharusnya tidak perlu ada karyawan baru karena hanya mempersempit ruang sekat yang sudah sempit. Dengan ada karyawan baru itu pasti ada ya, selalu ada ya. Dan itu tidak bisa kita kontrol gitu. Ya kita tidak mau karyawan baru itu kita tidak bisa. Yang pasti ada karyawan baru gitu. Dan ini jauh dari aspek kemampuan beradaptasi ya. Kemudian yang poin 3 yang A, saya perlu waktu beberapa bulan untuk menyesuaikan diri terhadap sempitnya sekat saya saat ini. Di sini berarti dia berusaha untuk beradaptasi tapi lama. Jangka waktunya itu lama ya. Kemudian yang poin 4C, apa mau dikata saya harus menerima kondisi ini. Nah berarti dia menerima kondisi ini. Dia mau beradaptasi. Walaupun memang terpaksa. Poin 5 yang D, saya menerima perubahan ini. Nah di sini menandakan bahwa kita menerima perubahan ini, kita mampu beradaptasi dan kita yakin bisa beradaptasi. Karena saya menerima perubahan ini. Salah satu indikasi orang mudah beradaptasi adalah mau menerima perubahan. Seperti itu. Jadi yang paling tepat adalah yang D. Perubahan struktur kepemimpinan adalah hal yang wajar, namun ketika terjadi pergantian pimpinan di unit kerja saya, sikap saya adalah poin 1 yang A, tidak peduli. Tidak peduli berarti tidak ada sangkut pautnya dengan kemampuan beradaptasi. Yang poin 2C, tidak berusaha mendekati pimpinan baru karena takut dicap penjilat. Ini juga tidak mengindikasikan bahwa mendekati kemampuan beradaptasi ya. Yang poin 3 yang E, pergantian pimpinan itu sesuatu yang biasa. Nah sini berarti dia terbiasa dengan perubahan itu, terbiasa dengan pergantian dari pimpinan itu, dan ini hampir mendekati ya. Dan poin yang keempat, dia berusaha mengenal pribadi pimpinan baru. Yang tadi dia merasa bahwa itu sudah biasa, tapi di sini di statement ini berusaha mengenal pribadi pimpinan baru. Berarti dia berusaha untuk beradaptasi dengan pimpinan baru tersebut karena dia bukan tidak peduli, dia juga bukannya sok peduli, tapi dia mau mengenal. Sehingga mungkin nanti ketika pimpinan baru ini bekerja, dia mampu untuk mengikuti visi misinya, seperti itu. Dan itu mengenal juga ya, baru mengenal ya. Kemudian ini mendekati juga dengan kemampuan beradaptasi. Kemudian kita lihat poin 5 yang B, berusaha mengenal dan memahami visi dan misi pimpinan baru. Nah, ini adalah statement yang paling mendekati kemampuan beradaptasi. Kenapa? Karena berusaha mengenal. Yang pertama, di tahap pertama dia sudah mampu untuk sudah menerima untuk pimpinan baru itu berubah. Perubahan pimpinan baru. Kemudian memahami visi misi pimpinan baru. Dia mau mengenal, dia berusaha mengenal dan berusaha dan mau memahami visi misi pimpinan baru. Berarti di sini komplit ya, bahwa ya dia mampu beradaptasi atas perubahan tersebut. Kemudian soal berikutnya, prediksi pengamat ekonomi bahwa bulan depan akan terjadi inflasi besar di Indonesia. Menurut saya, poin 1 yang B, depresi berat karena inflasi berarti harga barang naik. Di sini depresi berat berarti kita tidak mampu beradaptasi karena itu bukan bentuk dari adaptasi, itu adalah bentuk dari kekecewaan. Kemudian yang poin 2 yang A, susah tidur. Susah tidur, ya ini juga bukan berindikasi bahwa kemampuan beradaptasi. Yang poin 3 yang D, biarlah yang akan terjadi terjadilah. Berarti di sini dia menerima tapi tidak ada tindakan selanjutnya. Jadi ini bisa mendekati kemampuan beradaptasi karena mungkin di sini dia telah ya menerima bahwa perubahan itu pasti ada gitu. Kemudian yang poin 4 kita lihat yang E, tidak percaya dengan prediksi yang menyusahkan itu. Di sini juga sebenarnya dia tidak percaya dengan prediksi tersebut. Kemudian yang poin 5C, mengambil langkah hati-hati dalam membelanjakan uang. Nah, di sini dia berarti mengerti apa
dampak dari inflasi tersebut. Dia tidak meresponnya secara negatif, tapi dia mengambil langkah bijaksana untuk menanganinya. Berarti di sini dia akan mampu beradaptasi dengan inflasi besar-besaran di Indonesia tersebut. Karena dia mengambil langkah untuk dalam membelanjakan uangnya ya. Kemudian jadi yang paling mendekati adalah yang C. Nah, dari aspek kemampuan beradaptasi ini, yang paling identik dengan soal-soalnya ini adalah perubahan. Kita terima nggak dengan perubahannya? Kita mau nggak berusaha untuk menyesuaikan diri, atau jangka waktu kita menyesuaikan diri itu berapa? Apa kita nggak bisa atau kita lama? Itu semua masuk dalam aspek kemampuan beradaptasi. Kemudian orientasi pada pelayanan. Aspek orientasi pada pelayanan bertujuan untuk mengukur tingkat kesiapan dan kesigapan pada tugas pelayanan yang diberikan. Saya bacakan, seorang klien datang ke kantor Anda sekedar untuk bertanya-tanya saja, maka Anda akan poin 1, D, mengabaikannya saja. Berarti di sini Anda tidak berorientasi pada pelayanan karena Anda mengabaikan klien tersebut. Yang poin 2, yang E, menyuruhnya pulang saja karena Anda terganggu dengan pertanyaan-pertanyaannya. Nah, di sini Anda menyuruhnya pulang ini juga bukan termasuk orientasi pada pelayan. Berarti tindakan Anda ini, ya Anda berarti tidak melayani klien tersebut. Dan poin 4, B, menjawab pertanyaan dengan singkat saja. Mungkin Anda di sini berusaha untuk menjawabnya, berusaha untuk melayaninya, tapi dengan singkat saja. Mari kita lihat yang lain ya. Poin yang lain, yang poin 4C, menjawab pertanyaan seperlunya. Menjawab pertanyaan seperlunya, ini juga hampir sama dengan yang B tadi ya. Kemudian kita lihat lagi yang jawaban poin 5, yang A, memberikan buku brosur yang bisa menjawab. Nah, mungkin ini adalah suatu tindakan yang mungkin bijaksana ya. Jadi karena pasti dalam suatu instansi buku dan brosur itu lengkap gitu, dan semua yang ditanyakan pasti sudah ada di situ, sistemnya bagaimana, kemudian itunya bagaimana, seperti itu. Jadi yang paling tepat adalah yang A, memberikan buku atau brosur yang bisa menjawab. Anda merupakan seorang wanita karir yang punya anak yang masih balita. Di saat yang sama Anda juga harus berangkat ke kantor. Saat anak Anda rewel, maka Anda akan, poin pertama yang D, akan bolos kerja pada hari itu karena bagi wanita keluarga adalah prioritas utama. Nah, di sini Anda bolos ini berarti Anda tidak bekerja dan Anda hanya memikirkan keluarga Anda saja. Dan ini jauh ya dari orientasi pada pelayanan. Yang poin 2A, menitip kepada orang lain walau dia sedang rewel. Nah, menitip kepada orang lain ini berarti Anda memang berorientasi kepada pelayanan, tapi Anda tidak memperdulikan keluarga Anda. Belum tentu nanti anak Anda mungkin tidak bisa diam gitu. Kemudian yang poin 3C, ketika sudah jam kantor, maka apapun yang terjadi saya harus berada di kantor. Di sini oke, Anda berorientasi pada pelayanan, tapi Anda kurang peduli dengan anak Anda. Anda tidak bisa menanggulangi rewelan anak Anda tersebut. Jadi mungkin ini kurang tepat, cuma mungkin kita lihat lagi poin 4 yang B, akan berangkat ke kantor mesti anak saya sedang rewel. Akan berangkat ke kantor, dan ini hampir sama ya dengan statement yang C, bahwa dia memang ke kantor tapi anaknya tidak diperdulikan atau anaknya tidak didiamkan dulu. Kita lihat dulu yang lain, yang poin 5, akan bersama anak saya dahulu hingga tidak rewel lagi. Berarti di sini dia peduli dengan keluarganya, tapi dia juga mau untuk berangkat kerja. Tapi di sini dia berusaha untuk menenangkan anaknya dulu, seperti itu. Saya bacakan lagi, ketika atasan Anda meminta untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang melelahkan dengan tanpa diberikan bayaran, maka Anda akan
Poin 1 yang E menolak untuk melakukannya karena tidak ada bayarannya. Di sini berarti Anda tidak berorientasi pada pelayanan, Anda hanya berorientasi pada uang, karena kan di sini tidak ada bayarannya. Seperti itu. Yang poin 2 yang A menolak untuk melakukannya karena Anda sibuk. Menolak, ini juga menolak ya, mungkin menolaknya karena apa? Karena mungkin tidak ada bayarannya, tapi Anda berarti tidak berorientasi pada pelayanan. Yang poin 3 yang C melakukannya karena Anda takut. Di sini ini karena Anda takut ini berarti alasan dia melakukannya itu bukan karena orientasi pada pelayanan, itu karena dia takut. Kita lihat yang poin 4 yang D, melakukannya karena tidak ada lagi yang bersedia. Ya, dia berorientasi pada pelayanan, bisa disebut juga karena dia melakukannya karena tidak ada orang lain yang bersedia. Kita lihat dulu yang lain, yang poin 5, yang B melakukannya karena atasan yang meminta. Berarti di sini tidak ada keraguan sama sekali, dia patuh terhadap atasan dan dia memang mau melayani gitu. Jadi yang paling tepat adalah yang B. Jadi orientasi pada pelayanan ini identik dengan jam kerja kita, terus atasan meminta apa, kemudian bagaimana tanggapan kita terhadap sesuatu yang yang sulit untuk kita terima. Mungkin contohnya itu adalah ada klien datang dengan usia yang cukup tua dan susah untuk diajak komunikasi, kemudian bagaimana respon kita, seperti ini lebih kepada respon kita dan tindakan kita, seperti itu. Lanjut, orientasi kepada orang lain. Aspek orientasi kepada orang lain bertujuan untuk mengukur tingkat kedewasaan Anda dalam menghargai orang lain, baik itu pendapatnya, eksistensinya, maupun kapasitasnya sebagai entitas yang ada di luar Anda. Saya bacakan, seorang kawan di kantor sering meminta untuk diajari hal-hal seputar pekerjaan yang belum diketahui. Maka saya, yang poin 1, D meminta agar belajar mandiri. Yang poin 2, E memintanya dengan tegas agar belajar sendiri. Karena itulah inti tanggung jawab. Di sini berarti Anda tidak berorientasi pada orang lain, Anda tidak mau membantunya gitu. Karena yang tadi yang D meminta agar belajar mandiri, berarti Anda tidak sukarela atau tidak ingin mengajarinya. Yang E juga malah meminta dia untuk belajar sendiri, padahal dia meminta kita untuk mengajarinya. Kemudian yang poin 3 A, mengajarinya cukup sekali saja. Berarti memang kita mau, tapi ya sekali aja gitu. Yang poin 4 C, mengajari kalau memang saya memiliki waktu yang sangat longgar. Berarti memang dia peduli, tetapi dia mengerjakan dulu apa yang harus dia kerjakan. Tapi memang dia berarti bersedia untuk mengajari orang tersebut. Kemudian kita lihat yang poin 5, yang B, mengajari dan menyarankan membaca buku yang dapat membantu meningkatkan profesional pekerjaan. Nah, di sini komplit ya statementnya adalah yang pertama dia mengajari dan menyarankannya membaca buku, yang bahkan itu buku tersebut yang disarankan adalah untuk meningkatkan profesi pekerjaannya. Jadi yang paling tepat adalah yang B. Kemudian yang saya bacakan kembali, menurut rekan-rekan saya termasuk orang yang poin 1, tidak memiliki toleransi sama sekali. Nah, berarti ini orientasi kepada orang lainnya tidak ada ya, jauh ya. Karena berarti dia tidak bisa menerima perbedaan gitu, atau dia tidak bisa memaklumi orang lain. Kemudian yang poin 2, yang B, terkadang kurang toleransi terhadap kesulitan rekan. Ini sama saja ya, cuman ini terkadang, berarti ya kadang-kadang. Yang poin 3, yang D, memiliki toleransi rendah. Ya mungkin dia bertoleransi tapi tidak terlalu baik gitu. Kemudian yang poin 4 C, memiliki toleransi sedang. Ya, ini sedang ya. Kemudian kita lihat yang lain, yang poin 5 A, memiliki toleransi tinggi. Nah, berarti di sini menandakan bahwa Anda menerima perubahan, kemudian Anda juga setuju dengan perubahan tersebut. Ya, Anda anggap orang lain itu berbeda-beda gitu. Anda menghargai orang lain berarti. Nah, kalau soal dari aspek integritas
aspek orientasi kepada orang lain ini identik dengan toleransi, kemudian kepedulian kita dengan orang lain, kemudian keterlibatan kita pada masalah orang lain. Terkadang kita harus mau untuk peduli, mau untuk menerima perbedaan, dan kita bisa melihat kesulitan orang lain seperti itu. Saya bacakan lagi. Setelah melakukan tugas tertentu yang diberikan atasan, ternyata ada instruksi yang salah dari atasan sehingga Anda harus mengulangi tugas tersebut. Bagaimana sikap Anda? Yang poin 1B, meski dia atasan saya menegurnya dengan keras atas kesalahan yang merugikan orang lain tersebut. Berarti di sini Anda marah, Anda tidak terima. Ya. Berarti cara Anda itu kurang menghargai dia. Yang poin 2 yang D, saya tidak bersedia mengulangi karena kesalahan bukan dari pihak saya. Berarti Anda tidak mentoleransi, Anda tidak punya toleransi terhadap orang lain. Pasti orang lain bisa membuat salah dong. Tapi kita tidak mentoleransinya, sehingga kita menegaskan bahwa nggak akan mengulanginya lagi. Yang poin 3, yang A, saya tetap mengulanginya meskipun sambil sedikit melampiaskan kekesalan kepada atasan. Berarti dia mengulanginya, berarti dia mentoleransi kesalahan tersebut, dia mau memperbaikinya walaupun memang bukan kesalahan dia, tapi melampiaskan kekesalan pada atasan ini ya kurang baik. Tapi kita lihat dulu jawaban yang lain. Yang poin 4C, saya mengulanginya meskipun dalam hati merasa sangat marah. Yang tadi yang melampiaskan kekesalan, berarti dia bereaksi ya, bukan hanya pada dirinya sendiri. Berarti itu respon buruk yang terlihat ya. Tapi kalau yang C adalah hanya dalam hati marah, ya wajar marah, tapi itu pun dia dalam hati gitu. Yang poin 5 yang E, saya bersedia mengulanginya dan saya juga memintanya untuk lebih berhati-hati dalam memberikan instruksi di kemudian hari. Nah, di sini dia tidak sama sekali berespon yang buruk dan tidak sama sekali melampiaskannya secara buruk, tapi dia bersedia untuk mengulanginya lagi dan juga meminta untuk berhati-hati memberikan instruksi di kemudian hari. Di sini berarti dia menghargai kesalahan tersebut, dia menghargai bahwa atasannya itu memiliki kekurangan, sehingga dia menyarankan agar hal itu tidak dapat terulang kembali. Dan yang paling dekat adalah yang E. Sekian pembahasan dari saya tentang soal-soal yang akan diujikan dalam tes karakteristik pribadi. Tetap semangat, banyak baca, banyak memaknai jawaban, banyak memaknai soal-soalnya juga, cermat dalam memaknai kata demi kata.